Aku berutang kepada rentenir. Hingga saat aku tinggal bekerja, istriku dilecehkan dan diperkaos karena kami nggak kuat bayar hutang. Begini ceritanya. Aku, Jaka, seorang kuli potong kayu yang hidup sederhana di desa kecil dekat hutan. Setiap hari, aku membanting tulang untuk menghidupi keluargaku, terutama istriku, Sari, yang selalu setia menemaniku. Hidup kami memang sulit, tetapi kami selalu berusaha bertahan. Karena kebutuhan yang mendesak, aku terpaksa meminjam uang dari seorang rentenir. Bunga utangnya sangat tinggi, dan aku kesulitan untuk melunasinya. Hari demi hari. Beban ini semakin berat, tetapi aku tetap bekerja sekeras mungkin untuk membayar hutang tersebut. Suatu sore, ketika aku masih bekerja di hutan, seorang debt collector bernama Rudy datang ke rumahku. Dengan kasar, ia menagih utang kepada Sari. Namun, bukan hanya itu yang dilakukannya. Ia melakukan sesuatu yang keji dan tak termaafkan. Bayar sekarang, atau suamimu akan menyesal, bentaknya. Kami belum punya uang. Tolong beri kami waktu, Sari memohon dengan suara bergetar. Namun, Rudy tak peduli. Ia mendorong Sari masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan melakukan perbuatan terkutuk itu. Ketika aku pulang, aku menemukan Sari terduduk di sudut rumah. Menangis terisak, wajahnya penuh luka, pakaiannya kusut, dan tubuhnya gemetar hebat. Aku segera berlari menghampirinya dan berlutut di sampingnya. Sari, apa yang terjadi? Tanyaku, cemas. Sari menatapku dengan mata penuh ketakutan. Lalu terisak lagi, sebelum akhirnya berbisik. Rudy, tadi debt collector kesini, dan dia memaksaku. Aku tak butuh penjelasan lebih lanjut. Amarah meledak dalam dadaku. Tanganku mengepal begitu keras, hingga kukuku hampir menusuk telapak tanganku sendiri. Dada ini terasa sesak, seakan hendak pecah, karena kemarahan yang membara. Dia harus membayar untuk ini. Aku berdiri dengan tatapan penuh dendam. Jaka, jangan lakukan sesuatu yang bodoh. Sari berusaha menahanku, meskipun suaranya begitu lemah. Aku menggenggam bahunya, menatapnya dalam-dalam. Aku tak bisa membiarkan ini begitu saja, Sari. Aku bersumpah, dia akan menyesali perbuatannya. Aku mulai mencari tahu keberadaan Rudy. Dari beberapa orang di desa, aku mengetahui bahwa dia sering nongkrong di warung tuak di pinggir desa. Aku pun berjalan ke sana dengan langkah cepat. Amarah terus berkobar dalam dadaku. Di perjalanan, aku bertemu dengan seorang kenalanku, Budi, yang tampak terkejut melihat ekspresi wajahku yang penuh amarah. Jaka, kau kenapa? Wajahmu terlihat menyeramkan, tanya Budi heran. Budi, kau tahu Rudy? Aku dengar dia sering nongkrong di warung tuak, tanyaku. Suaraku bergetar menahan emosi. Budi mengangguk. Ya, dia hampir setiap malam di sana. Ada apa? Aku mengepalkan tinjuku. Dia telah berbuat keji pada Sari. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Budi astaga. Jaka, jangan gegabah. Itu tempatnya ramai. Dan dia tidak sendirian. Aku tidak peduli. Aku berjalan melewati Budi dengan cepat. Saat semakin mendekati warung, aku bisa mendengar suara tawa keras dari dalam. Aku mengenali suara itu. Itu suara Rudy. Tanganku semakin mengepal erat. Aku mengintip ke dalam, melihatnya duduk santai dengan beberapa pria lain. Tertawa seolah tidak ada dosa yang ia tanggung. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam sedikit emosi. Tapi, sia-sia. Dengan langkah tegap, aku berjalan masuk ke dalam warung, menghampirinya. Rudy menoleh dan tersenyum sinis begitu melihatku. Hei Jaka, kau datang untuk bayar hutang? Bagus, aku sedang butuh uang, katanya sambil tertawa. Aku menatapnya tajam. Aku datang untuk sesuatu yang lebih besar dari itu. Aku bisa merasakan darahku mendidih. Aku tahu, ini adalah saatnya membalas semua penderitaan yang telah ia sebabkan. Tanpa basa-basi, aku langsung mengayunkan tinjuku ke wajahnya. Rudy terhuyung. Kursinya jatuh ke belakang. Para pelanggan di warung terkejut. Beberapa bangkit dari tempat duduk mereka. Brengsek, kau gila. Rudy mengusap darah yang mulai mengalir dari hidungnya. Aku tak menjawab. Hanya maju lagi
dan mendaratkan pukulan keras ke perutnya. Rudy mengerang kesakitan, mencoba membalas, tapi aku lebih cepat. Tinju kiriku menghantam rahangnya, membuatnya jatuh tersungkur. "Ini untuk istriku, Rudy," bentakku penuh amarah. Para teman-temannya bergegas hendak menolong, tetapi Budi yang ternyata mengikutiku ke warung, langsung berteriak, "Jangan ikut campur, ini urusan mereka berdua." Rudy terseret ke belakang, berusaha bangkit, tapi aku menendang dadanya dengan keras. "Kau pikir kau bisa menyakiti Sari dan lari begitu saja? Aku akan memastikan kau merasakan penderitaan yang sama." "Jaka, cukup." Suara Sari tiba-tiba terdengar. Aku menoleh, melihatnya berdiri di ambang pintu warung dengan air mata di pipinya. Aku terdiam sejenak, tetapi kemarahan dalam dadaku masih membara. Dia harus membayar. "Sari, aku tak bisa membiarkan dia bebas begitu saja." Polisi tiba tak lama setelahnya. Salah satu petugas menepuk bahuku. "Kami sudah mendapatkan laporan tentang Rudy. Serahkan dia pada kami, Jaka." Aku menatap Rudy yang kini tak berdaya. Wajahnya lebam, tubuhnya penuh luka. Dengan napas tersengal, aku mundur selangkah, membiarkan polisi membawanya pergi. Budi menepuk pundakku. "Kau sudah cukup, Jaka. Biarkan hukum yang berbicara sekarang." Aku menatap Sari yang masih gemetar, lalu menghela napas berat. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Tetapi setidaknya, keadilan mulai ditegakkan. Sejak kejadian itu, aku merasa ada jarak di antara aku dan Sari. Setiap kali aku melihatnya, pikiranku selalu kembali ke malam kelam itu. Bayangan Rudy yang menyentuhnya membuat dadaku sesak dan perutku mual. Ketika malam tiba, aku lebih sering memilih tidur di luar rumah. Aku takut jika terus berada di sampingnya, aku akan melukai perasaannya dengan sikapku yang semakin dingin. "Jaka, kau kenapa? Kenapa kau selalu menghindar?" tanya Sari dengan suara penuh kesedihan. Aku menghela napas berat, menatapnya sekilas sebelum memalingkan wajah. "Aku butuh waktu, Sari." "Kau marah padaku?" Suaranya bergetar. Aku menggeleng pelan. Tetapi aku tahu, jawabanku tidak sepenuhnya jujur. Aku tidak marah padanya, tetapi aku tak bisa menghilangkan rasa risih ini. Aku merasa telah gagal melindunginya. Aku hanya tidak tahu bagaimana harus bersikap. Aku akhirnya mengaku. Sari terdiam, menundukkan kepala. Aku tahu, aku telah menyakitinya. Namun, luka ini masih terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Sari sering mengalami mimpi buruk dan tampak cemas sepanjang waktu. Aku pun merasa bersalah dan marah pada diri sendiri karena tidak mampu melindunginya. Meskipun kami berusaha untuk kembali seperti dulu, bayangan malam kelam itu selalu menghantui kami. Suatu malam, saat aku duduk di beranda, Budi datang menghampiriku. "Jaka, aku tahu ini sulit, tapi kau dan Sari perlu bantuan profesional," katanya dengan nada serius. Aku menatapnya bingung. "Maksudmu? Kalian berdua mengalami trauma. Konseling bisa membantu kalian mengatasi ini bersama." Jelasnya, aku terdiam, merenungkan kata-katanya. Mungkin dia benar, kami tidak bisa mengatasi ini sendirian. Dengan dorongan Budi, aku dan Sari memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Kami menemui seorang konselor yang berpengalaman dalam menangani trauma akibat kekerasan seksual. Pada sesi pertama, Sari tampak enggan berbicara. Namun, dengan lembut, konselor itu membimbingnya untuk membuka diri. "Sari, apa yang kamu rasakan saat ini adalah hal yang wajar. Tidak ada yang salah dengan perasaanmu," kata konselor itu dengan lembut. Sari mulai menangis. "Aku merasa kotor dan tidak berharga," isaknya. Hatiku hancur mendengar kata-katanya. Aku ingin memeluknya, tapi rasa bersalah menahanku. Konselor itu menatapku. "Jaka, bagaimana perasaanmu?" Aku menghela napas. Aku marah pada diri sendiri. Aku merasa gagal sebagai suami. Konselor itu mengangguk. "Perasaan itu valid. Tapi ingat, kalian berdua adalah korban. Penting untuk saling mendukung dan tidak saling menyalahkan." Setelah beberapa sesi konseling, perlahan-lahan kami mulai memahami perasaan masing-masing. Aku belajar untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Dan Sari mulai menerima bahwa apa yang terjadi bukan salahnya. Kami juga bergabung dengan kelompok dukungan bagi pasangan yang mengalami trauma serupa.
Berbagi cerita dengan orang lain membantu kami merasa tidak sendirian. Proses penyembuhan memang panjang, tapi kalian sudah memulainya dengan langkah yang tepat, kata salah satu anggota kelompok. Meskipun luka itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, kami belajar untuk hidup dengannya dan menjadi lebih kuat bersama.